Terima kasih sahabat Ruang Diri, selamat malam. Ngobrol santai, ngobrol apa saja dengan situasi yang segala macam rupa. Saya malam ini akan bercerita tentang COVID-19, ya, Corona. Walaupun sudah banyak yang bercerita, tetapi saya akan mencoba bercerita dari sisi saya karena pengalaman yang saya alami bukan hanya menjadi OTG, bukan hanya menjadi orang yang tanpa gejala, tetapi saya benar-benar terinfeksi COVID-19 setidaknya sesuai dari PCR swab yang dilakukan. Saya sudah sharing ini melalui tulisan yang agak panjang dan saya sebar di beberapa media tentang pengalaman saya menjalani masa-masa kritis COVID-19 ini. Dan malam ini saya mencoba untuk bercerita lewat video. Siapa tahu ada di antara Anda yang tidak suka membaca, jadi sukanya mendengar. Saya akan bercerita, mudah-mudahan cerita saya tidak kalah detail dengan tulisan yang saya buat. Tapi setidaknya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan dari peristiwa tersebut. Awalnya demam, jadi panas tinggi, jadi panas saya saat itu 38,5, kemudian menyentuh 39, saya minum paracetamol turun lagi, karena saya dan keluarga terbiasa untuk swamedika, yaitu mengobati diri sendiri di rumah sebelum benar-benar kami ke dokter. Jadi kalau panas tinggi, kami minum paracetamol, satu keluarga seperti itu. Kemudian kalau flu istirahat, banyak minum air putih, kalaupun terpaksa kami minum obat flu yang beli di warung. Nah, tetapi karena ini lebih dari 3 hari, 4 hari, panas tidak turun, kemudian diare, muntah-muntah, lalu yang menjadikan saya kaget sebelum saya ke IGD malam itu adalah kehilangan penciuman. Jadi saya mencoba menyium parfum, tidak tercium, minyak kayu putih juga tidak tercium. Nah, kemudian saya ke IGD. Hal ini berbarengan, artinya saya juga mengalami simptom-simptom itu, kemudian istri saya juga mengalami simptom-simptom yang sama, hanya saja saya mengalami kehilangan penciuman, kemudian rasa, jadi saya makan makanan semuanya rasanya pahit. Tapi istri saya tidak, jadi ada 2 hal yang berbeda. Saya diare, dia tidak, saya muntah-muntah, dia tidak. Dia hanya mengalami seluruh badannya, tulangnya seperti remuk, seperti chikungunya. Nah, hasil rapid test saya adalah non-reaktif. Ya, aneh kan? Jadi pada saat panas tinggi itu saya di rapid, rapid test saya adalah non-reaktif. Kemudian karena dokter curiga kok non-reaktif tetapi saya mengalami gejala-gejala yang mengarah ke COVID. Kemudian di swab, menunggu hasil swab kira-kira 2 hari saya masuk ke ruangan di mana saya dinyatakan sebagai suspek. Karena belum tahu kan positif atau tidak. Swab pertama positif. Kemudian 2 hari lagi swab lagi positif. Jadi benar-benar 2 kali swab positif menyatakan bahwa saya terkena COVID-19. Jadi apa yang saya rasakan? Sahabat, memang ya, kalau kita OTG tanpa gejala tidak seperti saya, karena kalau saya mengingat kembali apa yang saya alami saat itu, saya tangani sendiri di rumah, kira-kira saya nggak mampu. Kenapa? Karena saya harus makan teratur, saya harus istirahat teratur. Kemudian karena kondisi saya lemas, saya harus dibantu vitamin yang teratur juga. Nah, kalau di rumah sakit, kalau orang tidak makan karena saking lemesnya dan tidak punya nafsu makan dan nggak mau makan, ada infus yang masuk. Tetapi saya memaksakan diri untuk selalu makan saat itu. Dalam kondisi sakit apapun saya selalu makan. Nah, yang menjadikan saya kaget adalah pada saat
kritis menurut dokter adalah 8 hari sampai 12 hari sejak dia terinfeksi, itu adalah masa kritisnya 4 hari, adalah nafas yang sesak. Jadi biasanya saya bisa menarik nafas panjang normalnya, itu saya hanya bisa menarik nafas sepertiga. Jadi setelah baru sepertiga, saya sudah berhenti karena dada saya sakit. Nah, di rumah sakit itu pun ketika saya turun dari tempat tidur mau ke kamar mandi, jalan kaki, 5 langkah itu saya ngos-ngosan. Sambil saya pegangan daun pintu, saya pegangan tembok berdiri sebentar, 5 langkah. 5 langkah itu sudah ngos-ngosan, kayak kayak capek karena lari. Hanya 5 langkah kemudian saya berhenti, ngos-ngosan, 5 langkah lagi berhenti, ngos-ngosan. Saya sendiri kaget loh dengan kondisi saya. Mengapa saya ini? Kok bisa seperti ini? Tadinya saya rajin jogging, nafas saya juga stabil gitu. Tapi saat itu saya begitu heran karena nafas saya sangat pendek dan dites untuk oksigen di darah ya, alat tesnya saya lupa namanya apa. Saat itu sangat turun sekali, 91, 92. Nah, di bawah 94 harus memakai oksigen. Karena kalau itu kekurangan, otak akan kekurangan oksigen dan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain. Kemudian saya memakai oksigen. Hampir 2 hari saya memakai oksigen karena sirkulasi oksigen di darah saya kurang sekali. Nah, dokter mengatakan kepada saya, ini yang sering terjadi. Kalau di rumah kita tidak bisa kontrol oksigen yang di dalam darah. Kemudian kalau tiba-tiba itu drop, orang nggak tahu, kemudian dia bisa blackout. Nah, kalau dia blackout, bisa keterusan blackout selamanya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada orang yang tampaknya segar, hanya ngos-ngosan sedikit, tapi kemudian jatuh, blackout, karena oksigen darahnya drastis berkurang. Nah, di satu ruangan itu saya bersama dengan teman-teman yang lain, berempat bersama saya, yang semuanya adalah positif COVID dengan gejala. Gejalanya hampir sama, ya sesak nafas, tidak bisa mencium bau, tapi ada yang diare, ada yang tidak, ada yang tulangnya sakit, ada yang tidak. Nah, di samping saya persis ini, mudah-mudahan kalau video ini sampai dan rekan-rekan seangkatan saya mantan COVID-19 di Rumah Sakit Hermina melihat, bisa komen di sini. Jadi di samping saya itu kelihatannya lebih lemas daripada saya. Bahkan sampai tidak kuat berjalan ke toilet, teman samping saya ini memakai kursi roda. Setiap kali mau ke toilet, dia panggil suster kemudian didorong karena memang sangat lemas sekali. Nah, akhirnya teman saya ini dijadwalkan untuk transfusi plasma darah. Saat saya mendengar karena dokternya bicara dengan orang tersebut, saya bertanya juga, apa sih plasma darah ini, transfusi plasma ini apa? Gitu. Jadi dokter menjelaskan bahwa transfusi plasma darah adalah darah yang diambil dari orang yang sudah sembuh dari infeksi COVID-19. Jadi mereka dianggap sudah mempunyai kekebalan antibodi di dalam darahnya, kemudian plasmanya diambil, dan plasma ini warnanya kuning keputih-putihan ya. Saya kira warnanya merah seperti transfusi darah biasa, tidak, tetapi ternyata darah itu diambil plasmanya, warnanya kuning keputih-putihan. Jadi yang samping saya ini habis 3 kantong untuk transfusi plasma. Tetapi kontan, setelah dia ditransfusi plasma itu perbaikannya sangat cepat sekali. Dari yang memakai kursi roda dia bisa jalan, nafasnya berangsur-angsur, nggak sampai hitungan 2 hari, 1,5 hari, dia sudah bisa jalan ke toilet. Nah, saat itu saya yang mengalami sesak nafas karena kadar oksigen saya berkurang, kemudian saya memakai oksigen, kemudian
tiba-tiba gula darah saya naik menjadi 250, hampir 300 malah, dicek di beberapa hari itu. Dokternya tanya, "Apakah Bapak punya gula?" "Tidak, Dok, saya tidak punya gula sebelumnya. Ini gula darah Bapak hampir menyentuh angka 300." Kemudian tekanan darah saya tiba-tiba menjadi 180. Dokter juga bertanya, "Apakah sebelumnya punya riwayat tekanan darah tinggi?" Saya bilang, "Tidak, tekanan darah saya selalu normal." Dan ada 2 yang menjadikan saya bertanya-tanya saat itu. Kenapa kok tiba-tiba gula darah saya bisa naik dan tekanan darah saya juga bisa melonjak menjadi 180. Bahkan setelah gula darah saya dinyatakan hampir 300, saya diberikan suntikan insulin. Jadi sebelum makan saya suntik sendiri insulin itu di perut saya untuk gula darah. Ini kan saya heran, saya tidak punya gula darah, tiba-tiba setelah saya dinyatakan Covid, gula darah saya naik hampir mendekati 300. Karena setiap kali pagi sebelum makan pagi saya dicek gula darahnya 280, 290 gitu. Kemudian setelah makan menjadi melonjak lebih tinggi lagi. Ini yang nggak habis pikir saya, dari mana itu? Apakah itu adalah cara kerja virusnya untuk mengamplify penyakit-penyakit yang tadinya tidak ada? Dan bahkan kemudian saya berpikir kalau memang kita mempunyai riwayat diabetes, kemudian diamplify seperti itu, ini menjadi sangat bahaya sekali. Yang tadinya mungkin kalau kita punya riwayat diabetes dan gula kita 300, kalau itu diamplify 100%, maka menjadi 600. Kemudian kalau punya riwayat darah tinggi, kalau 180 biasanya tekanan darah tingginya yang tinggi seperti itu, kemudian ketika terinfeksi Covid, diamplify menjadi 300. Seperti apa bahayanya ini kan kalau itu terjadi. Nah, karena tekanan darah saya yang tinggi, gula darah saya yang tinggi, dan kadar oksigen darah saya yang rendah, maka dokter juga bilang kepada saya saat itu untuk dijadwalkan plasma darah, transfusi plasma. "Bapak, ini sewaktu-waktu bisa drop dan sangat bahaya untuk kondisi Bapak," ini kata dokter, "besok kita jadwalkan transfusi plasma." Tapi masalahnya memang mencari plasma darah dari orang-orang yang sudah sembuh dari Covid dan mendonorkan darahnya ini masih langka, jadi nunggu antrian. Oke, saya setuju, kemudian dijadwalkan untuk transfusi plasma. Namun karena sambil menunggu transfusi plasma darahnya yang belum turun dalam waktu 2 hari, kondisi saya berangsur-angsur menjadi baik. Jadi saya sudah bisa jalan, oksigen saya juga sudah bisa meningkat menjadi 98, 99, 98 gitu. Walaupun tidak mencapai 100, tetapi saya sudah bisa berjalan tanpa ngos-ngosan dari tempat tidur ke kamar mandi. Tetapi gula darah saya sama tekanan darah masih masih tinggi, ini yang sampai sekarang masih menjadi teka-teki saya. Karena saya menjadi baik, maka kemudian tidak jadi ditransfusi plasma, sampai saya di-swab 2 kali yang hasilnya kemudian negatif. Jadi untuk menyatakan negatif memang harus swab 2 kali swab negatif dan dinyatakan sembuh dari Covid tersebut. Nah, sahabat-sahabat, yang perlu diperhatikan adalah melewati masa kritis ini. Setiap penyakit tentu mempunyai masa kritis dan masa kritis di Covid ini memang yang saya rasakan bahwa panas tubuh masih meningkat, diare masih, kemudian sesak nafas itu yang terutama. Nafas tidak bisa panjang dan tentu saja kalau ini terjadi di rumah, kita akan bingung bagaimana cara menangani sesak nafas ini. Atau kalau tidak ada dokter yang memberikan arahan, mungkin kalau saya tidak banyak
bertanya, saya juga akan bingung dengan kondisi yang tiba-tiba semuanya menjadi drop ini. Nah, sahabat semuanya, sebetulnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita tidak mempunyai penyakit bawaan atau komorbid. Seperti tadi, saya tidak punya penyakit bawaan. Makanya kemudian ketika gula darah saya naik, melonjaknya tidak terlalu tinggi. Darah tinggi juga tidak ada, ketika darah tinggi naik juga melonjaknya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau saya membayangkan saya mempunyai diabetes, diamplify sedemikian rupa oleh virus itu, ya kemungkinan oleh virus itu ya, menjadi sangat bahaya sekali. Dan di rumah sakit juga tidak ada obat khusus yang diberikan, hanya vitamin C dan vitamin E. Vitamin C disuntik 2 kali, diinjeksi, pagi dan malam, dan vitamin E-nya malam hari. Kecuali ada penyakit yang lain seperti diare, itu tentu ada obat yang harus diminum berkaitan dengan perut. Kemudian seperti diabetes atau gula yang melonjak seperti saya, diberikan suntikan insulin untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan dengan lonjakan-lonjakan gula tersebut. Nah, kalau tidak ada, ya hanya istirahat total, minum vitamin agar kekebalan tubuh kita meningkat. Kalau sesak nafas tentu saja butuh oksigen supaya darah tidak kekurangan oksigen itu. Nah, kalau memang kita tidak bisa menangani hal-hal tersebut di rumah, sesak harus butuh oksigen, kemudian kalau gula darah meningkat, bagaimana cara menurunkannya, darah tinggi meningkat, bagaimana cara menurunkannya, tentu kita butuh rumah sakit, butuh perawatan yang intensif. Tetapi kalau kita tidak punya gejala apapun juga, ya hanya istirahat saja, tidak perlu ke rumah sakit. Hanya istirahat, betul-betul rest, istirahat total, banyak minum air putih, tidak banyak jalan, benar-benar istirahat, minum vitamin, beres. Jadi kita sekarang bisa melihat hal-hal yang bisa kita tangani sendiri di rumah dan hal-hal yang dimana kita harus membutuhkan bantuan perawatan secara intensif itu. Jadi bagi sahabat semuanya, sebenarnya tidak perlu khawatir karena kalau ini wabah, semuanya akan terpapar COVID. Terpapar. Jadi karena ini wabah dan penyebarannya sangat cepat, sangat mungkin semuanya akan terpapar COVID. Tinggal nunggu waktu. Tetapi kan terpapar tidak berarti terinfeksi. Terpapar belum berarti terinfeksi loh. OTG, orang tanpa gejala itu terpapar kan. Kalau di swab pasti positif. Tetapi kan tidak sakit. Hanya butuh istirahat sementara. Jadi istilahnya ini seperti flu gaya baru. Di mana kalau kemarin flu itu hanya butuh waktu 4 hari, 5 hari istirahat dan sembuh. Flu yang jenis ini itu butuh 14 hari. Rest total untuk sembuh, itu aja. Nah, sahabat, yang menjadi menarik bagi saya adalah plasma darah ini. Saya kemudian bertanya kepada dokter tentang plasma darah. Kenapa kok plasma darah ini bisa membantu untuk menyembuhkan pasien COVID yang terlihat sangat menurun sekali? Dokter bilang, ya karena orang yang sudah positif COVID dan sembuh, kemudian swabnya negatif, 2 kali negatif, kemudian minimal 14 hari, dia sudah melewati 14 hari setelah dinyatakan sembuh itu, baru bisa donor untuk diambil plasmanya. Karena plasma darah ini mempunyai memori antibodi untuk menanggulangi virus COVID-19. Kemudian ketika dia ditransfusikan ke orang lain yang menderita COVID-19, kondisinya akan berangsur-angsur membaik karena memori-memori untuk melawan dan membangkitkan antibodi itu diambil dari plasma dari orang yang pernah sembuh ini. Nah, ini menarik kan? Sebetulnya kalau ada 5.000 orang yang terinfeksi COVID, bukan terpapar ya, oke kalau terpapar oke lah, terinfeksi COVID. Kemudian ada 3.000 yang sembuh, 3.000 yang dinyatakan sembuh. Kemudian ada
1.500 yang masih sakit dan 500 meninggal, ini contoh saja. Nah, yang 3.000 sembuh tadi sebetulnya kan bisa donor plasma. Dia donor darah agar plasma darahnya diambil, kemudian untuk membantu yang 1.500 sakit tadi. Beres sebetulnya. Dan mungkin kita tidak perlu vaksin yang dari luar. Vaksin ini kan virus yang dilemahkan lah. Ini plasma dari darah yang mempunyai memori itu sendiri untuk melawan virus COVID yang ada di dalam tubuh. Jadi darah yang memang sudah terlatih istilahnya ya dalam bahasa sederhananya, darah yang sudah terlatih untuk memerangi COVID dan untuk membangkitkan imunitas ketika virus itu ada di dalam. Sederhana dan murah. Artinya murah, orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh COVID ini bisa donor darah untuk diambil plasmanya. Nah, kemarin waktu saya sakit informasinya memang masih sangat minim sekali sehingga orang yang perlu ditransfusi plasma harus antri karena pengadaan plasma ini yang masih sangat-sangat jarang sekali. Nah, sahabat semuanya, kalau Anda pernah terkena dan sembuh, dinyatakan sembuh dengan 2 kali swab, minimal 14 hari rentangnya, dan setelah itu tidak ada salahnya kalau kemudian kita datang ke rumah sakit tertentu atau Palang Merah Indonesia, kantor-kantor PMI yang kemudian dia menerima donor plasma ini, kita untuk donor darah yang khusus diambil untuk menjadi plasma darah untuk menyembuhkan atau membantu pasien-pasien COVID-19. Nah, kondisi saya nanti kalau memang sudah fit sekali, saya juga berencana akan melakukan donor plasma. Karena saya merupakan salah satu orang yang sembuh dari COVID-19, dari rentang pengalaman yang saya alami itu. Dan kemudian plasma darah yang diambil dari donor darah saya nanti mudah-mudahan bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan plasma darah. Nah, sahabat semuanya, ini yang harus kita pikirkan ya. Arti yang kita pikirkan, kalau ini bisa kita lakukan dengan sangat sederhana dan gratis, orang nyumbang darah itu gratis. Kemudian darah itu juga akan diberikan gratis oleh rumah sakit. Hanya saja mungkin ada biaya perawatan dari PMI untuk mengolah darah itu menjadi plasma. Itu nanti mungkin urusannya dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Tapi kita bisa turut serta untuk membantu teman-teman, sahabat-sahabat, dan orang-orang Indonesia lainnya yang terkena COVID-19 dengan donor plasma darah. Tetapi ya agak sedikit aneh kalau kampanye tentang plasma darah ini tidak giat. Walaupun kalau saya baca di beberapa artikel juga masih pro dan kontra. Ada ahli kesehatan yang setuju dengan plasma darah, ada yang belum setuju dengan plasma darah. Tetapi bila beberapa hasilnya itu sangat signifikan sekali, mereka yang kondisinya sangat drop dibantu plasma kemudian bisa naik, ya kenapa tidak dicoba? Nah, sahabat-sahabat semuanya, hal-hal seperti ini harus kita ketahui supaya kita bisa mandiri dan tidak tergantung oleh vaksin, tidak tergantung oleh sesuatu yang dari luar. Kalau kita bisa dan kita bisa mengupayakan sendiri dengan gerakan donor plasma ini, mengapa tidak kita lakukan? Dan mungkin juga ini bagi Palang Merah Indonesia sudah saatnya kalau memang ini merupakan sebuah langkah-langkah yang sangat diperlukan, Palang Merah Indonesia harus membuat atau melahirkan duta plasma. Bagaimanapun juga Palang Merah Indonesia juga perlu influencer untuk menyuarakan ini.
untuk menyuarakan tentang plasma darah, untuk bercerita tentang bagaimana dia pada saat menghadapi sakit COVID-19 ini dan bagaimana dia merasakan perubahan-perubahan plasma itu bagi orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Dan bagi yang sembuh ketika dia sudah donor, dia juga bisa bercerita bahwa dengan sukarela membantu masyarakat Indonesia yang lain dengan gerakan donor plasma darah. Sekali lagi, bagi Palang Merah Indonesia, apabila Anda mendengarkan video saya, buatlah gerakan untuk menginfluence masyarakat agar mereka dengan sadar mau membantu sesamanya dengan hal yang mudah, yaitu donor plasma darah. Kalau sangat diperlukan sekali, Palang Merah Indonesia harus membuat duta plasma, di mana dia bisa berbicara dimanapun juga tentang pengalamannya dan juga tentang plasma darah. Salam sehat buat kita semuanya, masih selalu jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sehat buat kita semuanya, masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB.